Malam ini saya bisa bersama di tengah tuan-tuan guru kita, bil khusus Al-Mukarram Ustaz Latif Khan beserta para ustadz yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu kita ucapkan syukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita disatukan bukan karena suku, bukan karena bahasa, bukan karena kampung halaman. Berbagai macam suku bangsa ada di tempat ini, di Medan, Sumatera Utara. Yang menyatukan kita adalah Dia yang tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita sentuh tangannya, tapi Dia sudah mendoakan kita sebelum kita hadir di alam wujud. Maka kita balas budi baiknya dengan bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datanglah surat dari gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama gubernurnya? Abu Musa al-Ash'ari. Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Kira-kira 17 tahun sesudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Isi surat itu adalah malu bertetangga, karena kalau datang surat orang Persia pakai tanggal, kalau datang surat dari Romawi pakai tanggal, kalau datang surat dari Koptik Mesir pakai tanggal, ada tahunnya. Sedangkan orang Islam waktu itu ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tapi tak ada tahunnya. Karena bangsa Arab, bangsa primitif, buta huruf, tidak punya peradaban, tak ada tahunnya. Kalau kebetulan waktu itu tahunnya banyak hujan banjir, mereka sebut dengan Amul Faydan, tahun banjir. Kebetulan Nabi Muhammad SAW lahir saat datang tentara bergajah, maka disebut gajah bahasa Arab fil. Disebutlah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Amul Fil. Ciri masyarakat primitif tak ada kalender. Masyarakatnya wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah yang sudah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasul, seorang nabi utusan Allah. Minhum, dia pun juga tak bisa tulis baca. Ada beberapa orang yang dapat menulis baca, itu yang disusun dalam Kutabul Wahyi, panitia penulis wahyu. Akhirnya berkumpullah para sahabat, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Agendanya bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Masing-masing sahabat silakan memberikan pendapat. Kata sahabat yang pertama, wahai Sayyidina Umar, ya, bagaimana kalau kalender Islam itu kita mulai sejak turunnya wahyu? Turun wahyu itu dibuat tahun 1. Sahabat yang lain tak setuju. Kenapa? Karena wahyu turun, tapi tetap yang minum khamar tetap minum khamar, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Maka momentum turunnya wahyu tidak layak untuk dijadikan sebagai tahun 1 Islam. Ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Menurut saya, kata sahabat, bagaimana kalau tahun 1 Islam itu ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tapi pendapat ini pun ditolak, karena waktu Nabi lahir tak ada perubahan. Orang tetap minum khamar, orang tetap mabuk, orang tetap berjudi, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tak ada perubahan. Maka tahun 1 dihitung dari lahirnya Nabi tidak diterima. Ada pendapat lain? Ada. Pendapat yang ketiga, bagaimana kalau tahun 1 Islam dimulai sejak Nabi meninggal dunia? Meninggal Nabi hari Senin, langsung dijadikan sebagai tahun 1. Ini pun juga tidak disetujui oleh sahabat, musyawarah mereka. Dan kita bersyukur pada Allah tidak disetujui tahun Nabi meninggal itu sebagai tahun 1.
Bayangkan kalau Nabi meninggal dijadikan sebagai tahun 1, maka setiap menyambut tahun baru menangis sajalah kerja kita. Nama tahunnya bukan tahun hijrah tapi tahun takziah karena meninggal. Lahir Nabi tidak dijadikan tahun 1, turun wahyu tidak dijadikan sebagai tahun 1, Nabi meninggal tidak dijadikan tahun 1. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali yang memberikan pendapat ini disetujui oleh Umar. Pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat Sayyidina Umar. Andai dua-duanya kita terima tak jadi masalah, tak ada kaitan dengan akidah. Maka diucapkan dalam pendapat yang keempat ini, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Maka disetujuilah pendapat yang keempat ini berdasarkan ijma' musyawarah antar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa pemerintahan gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Sampailah kita pada malam hari ini tahun 1440 Hijrah akan menyambut nanti tanggal berapa nanti? Tepat 31 Agustus, 1 September itu nanti pada tanggal 1 Muharram 1441. Andai tak sampai pun kita hidup nanti, insya Allah sudah kita sambut malam ini. Yang sampai umurnya alhamdulillah, yang tak sampai banyak juga yang takut mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang saya sebutkan tadi? Bahwa sehebat-hebat Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab itu orang dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi pilihan, walaupun Umar bin Khattab itu tidak berani setan melewati jalan yang sudah dilewatinya. Kalau lewatlah setan di jalan si Singamangaraja, lewat Sayyidina Umar di jalan Singamangaraja, maka setan tak berani lagi lewat. Gimana tadi Umar lewat Singamangaraja? Mutar dia, takut. Sungguh pun begitu hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi dia memutuskan tahun itu tetap berdasarkan musyawarah. Nah, ini paling penting. Tetap berdasarkan musyawarah. Ini sekarang orang seenak otak dia saja menetapkan sesuatu. Mentang-mentang dia punya kekuasaan, punya jabatan. Umar bin Khattab khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, tidak dia tetapkan semena-mena, tapi dia tetap ajak musyawarah. Ini poin yang pertama. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak sia-sia orang yang mau musyawarah, dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Saya pun juga begitu. Hari ini saya kebetulan diberikan masa kesempatan tausiah lebih kurang 60 menit, maka saya yang bicara. Tapi di luar ceramah saya tetap mendengar pendapat ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para mubalik, guru-guru kita semua. Apa yang layak dilakukan, apa yang mesti dihindari. Karena kepala kita satu, tapi kalau kepala banyak ini dikumpulkan, maka selamatlah kita dari kehancuran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang otoriter menetapkan sesuatu dengan pendapatnya sendiri, tapi kita ambil pelajaran dari hijrah, mesti selalu bermusyawarah. Pelajaran yang kedua, bahwa ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak disebutkan dalam Quran, yang tak disebutkan dalam hadis, tapi tidak serta-merta dia bid'ah. Nah, contohnya, nih masalah kalender. Karena ini sekarang sedang menjadi pemicu perpecahan kita gara-gara masalah, ini tak ada dibuat Nabi, bid'ah ini. Ini tak ada dibuat Nabi, ini bid'ah. Akhirnya antara sesama kita sikut-sikutan. Kalau sudah sesama orang yang sholat berkelahi, maka yang ketawa yang tak sholat. Oleh sebab itu maka jangan mudah membid'ahkan orang. Karena masalah kalender juga tak ada dalam Al-Quran. Carilah ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ya ayyuhalladzina amanu, buatlah kalender. Tak ada. Ini murni ijma' para sahabat Nabi.
Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati nanti, addu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Ini cerita pertama. Saya mulai tausiah jam 9 kurang 15, akan berakhir jam 10 kurang 15. Setelah itu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah orang. Satu masalah selesai, 15 menit. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk masalah yang kedua. Saya menganggap datang pengajian ini mau menghilangkan masalah, Pak Ustadz. Rupanya Ustadz datang menambah masalah. Salah kalian sendiri. Kenapa kalian undang Ustadz bermasalah? Undanglah Ustadz yang enjoy-enjoy, yang tenang-tenang, yang tak ada beban. Ini pula diundangnya Ustadz yang sedang dilaporkan ke Mabes. Saya sedang down sebetulnya ini. Tapi menengok semangat Ustadz Latif Khan tadi, bangkit semangat kita. Itulah gunanya. Bagus kalian takbir kuat-kuat, pergi setan-setan. Itulah gunanya kita bersilaturahim dengan guru-guru kita. Dari ucapannya, dari tatapan matanya, dari basirah pandangan batinnya, membangkitkan semangat. Ini anak-anak muda ini kadang sedang down. Kok kenapa? Galau. Ayo kita pergi sebentar, bangkitkan semangat. Apa? Minum tua kita agak 3 botol. Bangkitkan semangat itu adalah dengan duduk-duduk bersama orang soleh. Ini banyak energi-energi ini yang sedang berkumpul. Ada di sini orang yang banyak sedekahnya, ada di sini orang yang banyak zikirnya, ada di sini orang yang banyak ilmunya, ada di sini yang orang banyak otak isi kepalanya cerdas-cerdas. Ketika berkumpul energi-energi itu, maka kita pun bangkit semangat. Saya pun bangkit sekarang. Nanti sudah pulang baru lestoi balik. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua, adalah masalah hijrah. Jadi hijrah itu jangan bayangkan kumpulkan pakaian, masukkan ke koper, beli tiket pesawat, selesai. Bukan begitu. Hijrah ini ada kronologisnya. Apa dia? Berkumpullah orang Arab kafir Quraisy, kepala-kepala suku, di sebuah tempat di kota Makkah, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun, rumah. Nadwah, rumah pertemuan. Sekarang mungkin di masyarakat Melayu ada namanya balai pertemuan, atau masyarakat modern ada namanya kantor DPR, DPRD, tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat. Maka di kota Makkah mereka sudah punya itu, namanya Darun Nadwah. Pendiri Nadwah, Darun Nadwah itu namanya Qusay. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bisa diingat? Insya Allah berarti tak ingat. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak, saya pun lupa, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, datuk Nabi yang kelima. Qusay ini orang kaya, dibuatnya lah rumah besar, berkumpullah kepala-kepala suku untuk memusyawarahkan setiap langkah dan kebijakan mereka. Hari itu mereka berkumpul tepat pada hari Kamis. Berkumpullah mereka semuanya di sana. Dalam perkumpulan itu mereka bahas agenda pertemuan hari ini adalah menetapkan bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan. Yang punya Darun Nadwah datuknya, kakeknya, mbahnya, tapi justru yang dibahas adalah bagaimana cara membunuh cucunya. Kurang ajar orang Arab kafir Quraisy. Tapi apa mau dikata, memang itu fakta yang terjadi, ditulis dalam kitab-kitab sirah. Lalu kemudian berkumpul mereka, yang menjadi ketua sidangnya adalah namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak kenal. Kenal Umar bin Hisham? Enggak, yang saya kenal Umar bin Khattab sama Pak Umar dekat rumah kami, Pak RT.
namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, tapi nama keren. Nanti kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu kenal. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang itu tanya baik-baik namanya. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Ku cari kemarin di Facebook tak ada Ibrahim, rupanya Bram. Nah, begitu juga dengan ini. Nama dia Umar bin Hisham, tapi selalu dipanggil orang Abu Jahal. Dialah pimpinan sidang. Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh, Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang? Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan pajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa, ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. Yang penting duduk di situ kan. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Pagi ini kebetulan sidang itu pagi. Kata si Umar bin Hisham alias Abu Jahal tadi, pagi ini agenda kita adalah bagaimana untuk menyelesaikan, memberantas, membunuh orang yang selama ini sudah membuat kekacauan stabilitas masyarakat kafir Quraisy. Dulu kita enak-enak saja, tiba-tiba datang dia satu ini harus kita habisi ini. Bagaimana cara membunuhnya? Saudara-saudara sekalian, ada yang bisa ngasih pendapat? Datang satu, angkat tangan ngasih pendapat. Tuan Kepala Sidang Abu Jahal, ya, menurut pendapat saya, kita antarkan dia ke tempat yang jauh. Kita cari tempat yang jauh, kita buang dia ke sana. Tenang kita di kota Makkah nih. Mau mabuk, mabuk. Mau berzina, zina. Mau mencuri, mencuri. Mau merampok, merampok. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tangkap dia, ikat dia, naikkan ke onta, antar ke tempat yang jauh. Selesai. Tapi ada yang tak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena Muhammad SAW itu punya aura, punya karisma kepemimpinan yang luar biasa. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia membuat kekuatan. Di sana nanti banyak pengikutnya, tiba-tiba dia balik ke kota Makkah, balas dendam dia, mati kita semua. Berpikir juga mereka, iya juga ya. Gawat ini nanti katanya kan. Kalau begitu pendapat pertama jangan diterima, tolak. Tanya lagi, ada pendapat yang kedua? Ada. Apa pendapatmu? Pendapat saya, Tuan Abu Jahal, tak usah kita antar dia jauh-jauh. Jadi bagaimana? Kita cari kayu yang kuat, kita buat kotak, kita tangkap Muhammad SAW, masukkan dia ke dalam, paku kuat-kuat, ikat dia, letakkan samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan kering 3 hari, mati dia. Simple. Tapi pendapat ini ditolak juga. Kenapa? Karena sekeliling kota Makkah itu banyak pengikut Muhammad SAW. Dulu orang menyebut pengikut, kalau sekarang follower. Kalau sampai dia diusik, kalau sampai dia ditangkap, kalau sampai dia dikurung, dibiarkan dia kering di samping Ka'bah, mati, meninggal, maka ini Makkah akan bergejolak, mengamuk semuanya. Hati-hati. Jadi ternyata cerita-cerita ini mirip-mirip gitu juga. Udah ada dari dulu, udah ada cerita lama ini. Kalau sampai dia diletakkan di samping Ka'bah, maka seluruh pengikutnya ini akan mengamuk. Kalau sudah mereka mengamuk, siapa yang mampu mengamankan kota Makkah Al-Mukarramah? Akhirnya terdiamlah mereka semua, bingung mereka. Cemana mengatasi. Cuman itulah hebatnya masyarakat jahiliyah ini. Sejahat-jahat jahiliyah, tak ada terpikir di kepala otak mereka waktu itu, bagaimana kalau kita santet aja dia? Tak ada. Tak ada. Saya baca buku sejarah itu, tak ada satupun pendapat gimana kalau kita curi rambutnya, kukunya, giginya, habis itu kita bawa ke dukun. Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat jahatnya? Orang jahiliyah atau zaman sekarang? Zaman sekarang masih pakai santet lagi. Makanya dulu ada RUU santet, rencana undang-undang santet, tak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Tak ada, tak nampak antu itu sampai sekarang. Hilang pendapat nomor 1 tak bisa dipakai, pendapat nomor 2 pun akan memunculkan revolusi masyarakat.
Akhirnya sidang buntu sampai akhirnya Abu Jahal dapat ide. Saya dapat ide, kata Abu Jahal. Gimana Tuan Abu Jahal? Gimana kalau kita utus satu anak muda malam-malam masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian diambil pedang, pancung kepalanya pas dia sedang tidur. Terus selesai. Simple, modal tak banyak dan tak memicu keramaian. Ambil pedang panjang, masuk ke kamarnya malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Setuju? Itu orang Medan tak mudah dipancing. Ternyata pendapat Abu Jahal ini pun tak diterima. Kata yang menolak, jangan macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak cucu dari Qusay. Qusay itu anak cucu dari Adnan. Adnan anak cucu dari Ismail. Ismail ada anak kandung dari Ibrahim alaihi salam. Mengalir darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Muhammad kita ganggu, seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdi Manaf akan mengamuk dan pembunuh itu akan dicari. Terjadi perang besar antara dua suku. Akhirnya sidang pun buntu, deadlock. Buntu. Cuman bedanya kalau zaman sekarang sidang buntu, mereka coffee break. Dulu tak ada coffee break. Akhirnya buntu, diam. Akhirnya dapat ide Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tunggu sebentar, ada ide baru. Kata Abu Jahal, apa caranya? Kalau satu orang yang membunuh, maka yang ditangkap satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, yang berperang satu suku. Kalau begitu kita ganti ide baru. Setiap suku mengutus satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Ada 14 suku, utus 14 anak muda yang paling kuat tenaganya, yang paling panjang pedangnya. Maka 14 orang ini nanti malam masuk ke rumah Muhammad SAW, pancung kepalanya. Kalau sudah semua suku ikut, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Karena kalau satu orang yang buat, satu ditangkap. Tapi kalau semua buat, penuhlah LP. Akhirnya hebat juga kau Abu Jahal. Inilah nih namanya Abu Bapak Jahal, bodoh Abu Jahal. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal otaknya cerdas. Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh. Tapi kalau untuk yang jahat-jahat, nangkap kali otaknya. Kalau untuk yang baik-baik bodoh. Dan di masjid kita, di masyarakat kita, di RT RW, di kantor kita pun begitu juga. Kalau nanti pas ada musyawarah, gimana caranya meramaikan masjid ini? Diam dia. Gimana cara kita memperingati 17 Agustus? Diam dia. Tapi pas ditanya, gimana caranya ngundang artis dangdut? Oh ya. Nah, itu anak cucu Abu Jahal tuh. Kalau untuk yang jahat-jahat, ada aja otaknya. Cerdas, terang dia langsung. Untuk yang baik-baik, mati lampu, melep 5 watt. Tapi cerita untuk maksiat, terang kepalanya. Tuh nampak tuh tulis kepalanya Abu Jahal. Nah, akhirnya disetujuilah hari Kamis siang. Dengan ini ditetapkan sidang kepala suku Arab kafir Quraisy hari Kamis siang di kota Makkah, di Darun Nadwah. Setiap suku akan mengutus anak-anak muda yang nanti masuk ke kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung memancung kepalanya. Ditetapkan hari Kamis, lebih cepat lebih baik dilaksanakan langsung malam Jumat. Apa pelajaran dari sini? Orang kafir Quraisy pun musyawarah. Makanya kalau ada orang Medan tak musyawarah, berarti lebih parah dari kafir. Nanti tersinggung, lapornya pula aku lagi. Pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwa setan selalu memberikan ide-ide cemerlang, brilian. Walaupun kau tak sembahyang, walaupun kau tak sholat, walaupun kau tak beriman, otakmu bisa cerdas. Datang dari mana? Dari Ini yang dialami oleh Abu Jahal.
Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau ada niat baik, segera laksanakan, jangan tunda-tunda. Karena orang kafir Quraisy saat itu perbuatan dosa, maksiat, mau membunuh Nabi, rapatnya hari Kamis dilaksanakan malam Jumat. Kita rapat pembangunan masjid diputuskan hari Kamis. Kapan kita laksanakan? Tahun depan. Lebih parah kita dari nanti jumpa di akhirat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Aku aja dulu buat dosa cepat-cepat kami buat gitu. Kalian buat pahala, kalian tunda-tunda pula. Mau masuk surga pula tuh kata dia. Nah, jadi setiap kisah yang saya sebutkan ini kita ambil hikmah-hikmah. Ini cerita Ustaz ini dari mana? Jangan-jangan Ustaz ini ngawur ini. Dari mana cerita ini Ustaz ambil? Saya ambil saripatinya dari buku terbaik nomor 1 di dunia. Saya tak mau ngambil nomor 2, nomor 3, tak mau. Nomor 1, juara sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, berasal dari India. Allahu Akbar. Malam ini saya ceramah di masjid India. Artinya apa? Itu kan kebetulan aja Pak Ustaz. Tak ada kebetulan di dunia ini. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat bagaimana dulu ulama-ulama datang ke kota Medan mendirikan masjid ini 1887, sekarang sudah 2019, lebih 100 tahun lamanya. Kenapa tanah ini yang mereka pilih? Tentulah ada istikharah mereka yang diberikan Allah, ilham kepada mereka, diberikan Allah Ta'ala kepada Abdul Somad dan kita semua mengambil keberkahan pada masjid tua ini. Mudah-mudahan istiqomah mereka dulu sampai pula kepada kita, istiqomah mereka itu kita warisi insyaallah. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menceritakan kisah ini detail dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, juara musabaqah sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Ketika diadakan musabaqah di kota Makkah Al-Mukarramah, dapatkan buku terjemahannya kota-kota terdekat, di toko-toko di kota terdekat di kota Anda. Wah, ujung-ujungnya jual buku juga, bukan buku saya. Kalau buku ini kalian beli adik-adik, saya tak dapat untung seperak pun. Saya bukan jual buku, kecuali saya bilang belilah buku ini. Buku saya, buku saya bukan buku saya. Diceritakan ini apa? Supaya kalau kita mati nanti anak kita buka rak, ditengoknya, oh ada buku ayah, buku terbaik sejarah dunia, ditengoknya sejarah Nabi. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, orang Mesir kalah, orang Mekah kalah, orang Madinah kalah, justru penulisnya dari India juara 1. Menangis anak bapak, anak ibu, menangis anak kalian menengok buku itu nanti. Kenapa dia menangis? Rupanya buku itu masih dalam plastik, belum dibuka lagi. Apa pula? Toko buku, alamat di Medan gitu. Tapi jadilah kita mati meninggalkan buku. Orang enggak banyak orang mati pas dibuka lemari gaple. Bisa kita lanjutkan? Akhirnya sidang pagi Kamis, maka langsung zuhur. Pagi Kamis sidang, zuhur Kamis. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam Jumat kita hijrah. Hah? Nanti malam hijrah? Ya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena nanti malam 14 anak muda akan memancung kepalaku. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa tadi pagi ada sidang rapat di Darun Nadwa? Rupanya rapat tertutup itu ada penyadap. Ada penyadap, ada CCTV di ruang itu. Siapa yang menyadap? Jibril alaihi salam. Begitu juga di sini. Saya yakin nih banyak penyadap nih. Kata Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi tadi hasil rapat di Darun Nadwa, nanti malam 14 anak muda akan memancung kepalamu, maka sebelum mereka masuk kau pergi hijrah,
baiklah kata Nabi Muhammad SAW. Maka inilah pentingnya ada siasat mengumpulkan berita, termasuklah rekaman-rekaman malam ini supaya kita punya bahan. Ada, jangan sampai liar ceramah-ceramah nih. Ini kalau dipelintir orang, dikat orang, dipotong orang tak bisa. Abdul Somad ternyata ceramah memprovokasi masyarakat Medan. Enggak, ada rekaman lengkapnya. Di mana? Ini di Masjid Jami, Masjid India kemarin ada rekamannya. Hidup kan? Jangan sampai kita yakin betul. Was takbirnya bukan main. Allahu Akbar. Allah maksudnya ada rekamannya. Habis pula baterai Pak Ustaz. Nah, akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, sami'na wa ata'na, kami siap hijrah wahai Rasulullah. Setelah memberitahu Abu Bakar, Nabi pun pulang ke rumah. Habis maghrib menunggu isya. Habis isya Nabi pun tidur. Itulah makanya Nabi mudah bangun tahajud malam, karena tidurnya setelah malam itu dihitung setelah isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu semuanya 9 jam. Kalau ada ustadz berceramah, yang paling afdal salat tahajud adalah sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam itu Pak Ustadz? Jangan kau tanya-tanya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dimaksud sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Itu sepertiga malam. Paling bagus tahajud. Nah, jadi kalau gitu Nabi itu tidurnya berapa jam? Tidur habis isya jam 8, 9, 10, 11, 12. Habis itu dia pun bangun tahajud. Kenapa kita payah bangun tahajud? Habis isya tak tidur. Malam nih, kecuali malam ini. Boleh bicara setelah isya dengan syarat bicara agama. Lain daripada itu makruh hukumnya. Makanya habis isya matikan lampu, tidur. Itu maka orang-orang dulu itu sehat-sehat badannya. Habis isya tidur. TV tak ada, internet tak ada. Makan ikan asin, kangkung, tidur. Besok anak 10. Orang sekarang habis semua, lemah letoy loyo long lai. Oleh sebab itu maka kalau mau tidur yang berkualitas adalah setelah isya. Itu tidur berkualitas. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Apa makna sunnah? Bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar puasanya, tapi sampai tidurnya pun kita ikut. Nabi itu tidurnya tak banyak, sikit tapi berkualitas. Nabi itu tidurnya sikit, bukan macam kita, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Ustaz nyindir kami ya? Enggak, saya sedang bercerita tentang diri saya sendiri. Saya di mobil tadi tidur, di hotel tidur, pulang tadi tidur, ini pun ntar lagi tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis isya Nabi tidur, tengah malam dia pun bangun. Biasanya dia tahajud ke masjid. Nabi tahajud ke Masjidil Haram. Kenapa dia solat tahajud ke Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram sunyi, tak ada orang. Maka dia pergi ke masjid. Di situ dia rindu, maka dia pergi ke Masjidil Haram samping Ka'bah. Karena kalau solat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, ditangkap kafir musyrik jahiliyah dia. Nah, jadi nanti kalau ada orang dekat-dekat daerah sini tak pernah datang ke Masjid Jami ini, mohon maaf, jangan sindir dia, jangan singgung dia. Dia bukan tak mau sholat, dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Itu makanya dia, kau kenapa tak pernah masjid? Di mana rumahmu? Dekat dari masjid kan? Iya. Kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku sebetulnya mau ke masjid, cuman kau kan baca sejarah yang diceritakan Ustaz Somad kemarin. Pernah rupanya Nabi itu sholat ke masjid waktu di Makkah? Tidak kan? Iya, kenapa? Takut dia dicekik Abu Jahal. Memang Nabi sholat zuhur, asar, maghrib tak ke masjid waktu di Makkah. Tapi tahajud malam, kau kenapa tak tahajud malam ke masjid? Dikunci. Memang kalau tak Abu Lahab tu ada aja alasannya. Nah, malam itu Nabi sholat di rumah karena dia sudah tahu bahwa ada orang akan datang. Bagaimana yang dilakukan Nabi?
Nabi pergi, sebelum pergi disuruhnya tidur di tempat tidur dia itu adalah adik sewali. Ayah mereka adik beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah, ayah dia namanya Abu Talib. Maka dia bernama Ali bin Abi Talib. Jarak umurnya berapa? 30 tahun. Jarak umur Nabi dengan dia 30 tahun. Itulah dia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi kalau Nabi dapat wahyu umur 40, berarti waktu itu umur Ali 10. Nabi hijrah umur 53, berarti waktu itu umur Ali 23. Umur Ali 23 tahun, anak Medan baru selesai S1. Anak muda sedang gagah-gagah perkasa, belum nikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Ali, kau tidur di tempat tidurku, nanti aku mau pergi. Kata Ali, sami'na wa ata'na. Ali pun tidur di situ, Nabi pun keluar. Begitu Nabi keluar pintu, anak-anak muda yang mau membunuh itu seolah-olah macam film Matrix terbuka. Semuanya terdiam. Nabi keluar. Begitu mereka tersadar, mereka rasa di atas rambut mereka ada pasir. Karena sebelum keluar itu Nabi siramkan pasir ke atas mereka. Pus. Mereka kok ada pasir? Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Kita cincang sekarang. Jangan, kita tengok dulu siapa ini. Pas mereka buka, ditengoknya ternyata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia tanya, Ali, iya, kenapa kau di sini? Aku disuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Mana aku tahu. Kalau memang kalian hebat, carilah dia. Diceritakan Allah peristiwa itu dalam Al-Quran. Kenapa orang kafir musyrik jahiliyah malam itu tak bisa menengok Nabi SAW? Waja'alna min baini aidihim sadda. Kami jadikan di depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda. Di belakangnya ada tembok. Di muka ada tembok, di belakang ada tembok. Fa'alsainahum. Matanya kami tutup. Fahum la yubsirun. Surat apa itu? Surat Yasin. Itu ayat menceritakan, kalau dibaca ayat itu terbayanglah kita bagaimana Nabi keluar dari rumah saat hijrah menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi jangan salah pakai, ini banyak ini anak-anak muda sekarang baca ayat ini untuk supaya tak ditangkap razia. Sudah nampak razia depan, wajalna bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahu wajalna bainihim sadda fa aghsaynahu wajalna bainahum. Sampai di dekat razia itu, prit, ada polisi. Mana bisa? Tak bisa kita baca itu, karena polisi itu pun baca itu juga. Ayatnya sama. Dia baca itu juga di kantor. Mana bisa? Jadi banyak orang salah kaprah. Ayat Al-Quran itu bukan mantra-mantra. Al-Quran itu adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itu hudan, petunjuk lil muttaqin, kepada bagi orang yang takut kepada Allah. Makanya ketika membaca surat Yasin itu nanti malam Jumat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Makanya baca Yasin pelan-pelan supaya direnungkan maknanya, dihayati kisahnya. Ini banyak orang sekarang baca Yasin coba-coba saddam sirut, mata menengok mana, kenapa belum keluar juga lepat dulu. Gimana mau mengenang hijrah Nabi Muhammad SAW? Akhirnya orang kafir musyrik jahiliyah makin marah. Kenapa gagal rencana sidang pagi ini? Akhirnya mereka cari, tak ada. Kemana dia pergi, tak ada. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah bersembunyi di Jabal Sur, tempat Nabi menerima wahyu. Jabal Nur, tulisannya mirip, alif lam waw ro, di tengahnya beda. Tempat Nabi bersembunyi sa, sur. Tempat Nabi menerima wahyu nun, nur. Ini jamaah haji yang baru pulang cerita pengalamannya di Makkah. Aku kemarin naik ke Jabal Sur.
Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar tak tahu. Sama-sama ngangguk. Oh iya. Ayolah kata kau itu, betul lah itu. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur. Jamaah banyak naik ke Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Jabal Sur jauh lebih tinggi, jalannya lebih terjal, tak ada tangga macam Jabal Nur. Makanya banyak jamaah haji waktu pergi, Pak Ustadz, di mana Jabal Sur? Di atas. Yang mananya Pak Ustadz? Kalian tengok aja lah. Malam itu naik, tidak pakai lampu. Kenapa tak pakai lampu? Karena kalau pakai lampu nampak musyrik kafir jahiliyah dari bawah. Itu dia, tangkap. Maka gelap-gelap mereka naik ke atas, tak ada tangga, tak ada jalan, terjal sampai ke dalam. Sebelum masuk ke dalam di pintu gua, kata Abu Bakar Siddiq kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, jangan masuk ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam. Kata Nabi, aku masuk. Tidak ya Rasulullah, kalau engkau masuk, ternyata di dalam ada singa yang sedang tidur, ternyata di dalam ada ular yang beracun, maka engkau mati tak sampai rasalah Islam. Tapi kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang sedih. Kalau aku yang mati ya Rasulullah, hanya anak istriku saja yang berduka. Tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah, semesta alam akan berduka. Biarlah aku masuk ke dalam. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, membersihkan. Dampaknya ada lubang di situ, disumbatnya lubang itu, ditutupnya. Lalu kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau yang hijrah malam itu Nabi Muhammad bukan sama Abu Bakar, tapi sama Abdul Somad. Pas mau masuk tuh apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, engkau lah masuk duluan. Masuk Rasulullah. Sebab kalau engkau yang masuk ya Rasulullah, banyak yang bela engkau. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, malaikat-malaikat. Kalau aku yang masuk, Satpol PP pun tak ada. FPI belum ada lagi waktu itu. Apalagi PP belum ada waktu itu. Jadi apa maknanya? Bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah nyawa. Abu Bakar itu nyawa dia kasih. Akhirnya duduklah Sayyidina Abu Bakar, menutupi lubang yang ada itu, ditutupnya, kakinya diselonjorkannya ke depan. Datanglah Rasulullah SAW, meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar, berbantalkan paha Abu Bakar. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, menutup lubang tadi, maka tertidurlah Rasulullah SAW. Apa hikmah di balik ini? Abu Bakar dan Rasulullah tak ada lagi jarak persahabatan mereka. Saya alhamdulillah sudah kenal dengan Ustadz Latif Khan. Datang dulu ke Belawan, kemudian saya datang ke rumah sakit menjenguk beliau, tapi untuk duduk di pangkuan beliau belum lagi. Saya masih merasa ada jarak lagi. Tapi Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah SAW tak ada. Rasulullah berbaring di atas paha Abu Bakar, tertidur. Ketika dia sedang tertidur karena capek lelah dari rumah, tengah malam naik ke atas, pas sedang tertidur itu tiba-tiba Rasulullah terbangun, terjaga, menetes air dari atas, tepat menetes di matanya. Tuh terbangun. Tak mungkin embun, karena gurun pasir, kering kerontang batu. Arab, Makkah, panas, tak mungkin ada. Jangankan dimakan, Medan pun tak ada embun. Apalagi dimakan, tak mungkin menetes. Air apa nih Abu Bakar? Air mataku, kata Abu Bakar. Air apa nih wahai Abu Bakar? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Rupanya dari lubang yang disumbatnya tadi keluar ular berbisa. Tak dapat ditahannya bisa ular itu. Bapak ibu yang pernah disengat kalajengking, digigit ular bisa merasakan itu. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah merasakannya tak mungkin dapat menceritakannya. Ustaz tahu gimana rasanya? Pernah, saya dulu waktu kecil pernah gigit lipan, hampir terkencing. Jangankan air mata, air kencing pun tak tertahan. Karena kalau sudah bisa masuk ke darah, darah mengalir ke jantung, detak jantung tak normal, itu sudah mulai error, sudah mulai kacau. Itu yang dirasakan Abu Bakar waktu itu. Tapi kakinya tetap tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak?
Karena dia sedang memangku makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita lah yang memangku Nabi malam itu, mungkin melompat kita. Mohon maaf ya Rasulullah, tak tertahan gue lagi sakitnya. Jangan cemburu ketika malam-malam Ramadan disebut nama Abu Bakar. Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Ula, Abu Bakr Siddiq. Apa jawab orang Medan? Radhiyallahu an. Allah meridai dia. Kenapa Allah meridai dia? Nyawanya dia kasihkan untuk Rasulullah. Kenapa Allah meridai dia? Kakinya disengat binatang berbisa, ular kalajengking, tapi dia lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makanya belum pernah lagi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Ada. Kenapa perjuangan kita ini belum ada apa-apanya? Ini kadang anak-anak muda ini merasa udah hebat kali hijrahnya. Pemuda hijrah. Apa perjuangan kau? Aku udah putus 3 hari Pak Ustaz. La ilaha illallah. Malam ini kita sedang mengukur bayang-bayang. Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Ternyata kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi aneh bin ajaib, di tahun 2019, di zaman edan milenial, ada orang yang ceramah mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Betul? Mengejek-ejek Abu Bakar Siddiq, menuduh Abu Bakar merampas khilafah, menuduh Abu Bakar pengkhianat. Ditulis di buku Abu Bakar LA laknatullah alaih. Cari bukunya, judul bukunya 40 masalah Syiah. Mereka paling benci dengan Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Aisyah. Abu Bakar LA laknatullah alaih. Ini saya ceritakan supaya adik-adik kawan-kawan paham kenapa tokoh-tokoh Syiah sekarang sedang merasa dapat durian runtuh mencaci maki saya di internet. Karena lama sudah sakit hati Abdul Somad membongkar masalah-masalah Syiah. Begitu dapatnya, mampuslah kau Somad, gitu dia. Sampai mana cerita tadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tak sampai sedekah kalian itu setengah mudnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kalau ada orang Medan sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar. Kenapa? Karena orang sekarang bersedekah dalam keadaan aman. Abu Bakar bersedekah dalam keadaan kacau balau, terombang ambing. Mudah-mudahan walaupun kita tak sampai bersedekah sebesar bukit Uhud, tapi kita nanti didekatkan Allah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ahlul Bait dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi berada di Jabal Sur? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam transit di atas. Kenapa transit? Nah, ini perlu dipelajari. Strategi. Hijrah ini perlu strategi. Jangan kata orang Jawa ujuk-ujuk. Jangan kita pikir hijrah itu tiba-tiba langkah kaki keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Mati-matilah. Bukan begitu hijrah itu. Transit dulu. Kenapa tak langsung saja ke Makkah? Karena kalau langsung di Makkah dikejar Abu Jahal, Abu Lahab. Karena kalau langsung ke Makkah langsung dicegat mereka. Tapi biarkan dulu, tenang. Setelah nanti mereka bingung mencari, baru keluar. Ini namanya strategi. Besok tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 hari lagi kita mau masuk 1 Muharram. Apa strategi kita menghadapi Muharram? Gimana strategi kau menghadapi Muharram? Ya, cuma yang di atas saja lah Pak Ustadz. Apa yang di atas? Cicak. Harus ada strategi.
Komunitas pemuda hijrah, ini strategi kami untuk menghadapi tahun baru hijrah. Komunitas bapak-bapak hijrah, ini strategi kami menghadapi hijrah. Masalah sedekah, masalah infak, masalah persatuan umat, masalah pengajian, mesti ada strategi seperti yang dijalankan Nabi dan Abu Bakar Siddiq pada malam hijrah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengantar makanan ke atas? Jangan bayangkan Nabi ngangkat tangan, ya Allah kirimkanlah makanan, datang Jibril bawa makanan. Tidak begitu. Makanan dibawa oleh perempuan namanya Asma. Berita dari Makkah, hiruk pikuk itu mesti dibawa ke atas. Berita dari Makkah dibawa ke atas. Malam tidur di atas, siang mendengar berita. Malam tidur di atas, siang mendengar berita. Berita itu dibawa laki-laki namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Hilang pula bahan. Yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali, yang menemani di atas Abu Bakar, yang membawa makanan Asma, yang membawa berita Abdullah. Di bawah mesti ada satu pura-pura ngangon kambing. Ada satu orang pura-pura mengembalakan kambing, tapi tugas pokoknya bukan mengembala kambing, tapi mengamat-amati siapa yang kira-kira naik ke atas. Maka dia adalah laki-laki namanya Amir bin Fuhairah. 5. Yang keenam, nanti akan ada pembawa penunjuk jalan. Ini dari Makkah ke Madinah tidak bisa jalur biasa. Kalau jalur biasa nanti kena cegat, kena tangkap. Pakai jalur khusus dari tepi Laut Merah. Yang tahu jalan itu namanya Ibnu Uraiqid, maka pakai jasa Ibnu Uraiqid. Inilah yang disebut kalau bahasa kampungnya job description. Bagi-bagi tugas. Coba kita pikir, yang menemani Nabi di atas Jabal Sur Abu Bakar apa Ali? Abu Bakar. Yang tidur di tempat tidur, mana yang lebih berat tugasnya? Naik ke atas apa tidur? Ini nampaknya salah bagi tugas. Mestinya yang tidur ini Abu Bakar. Dia kan orang tua. Orang tua ini kan cepat tidurnya. Orang tua zaman dulu. Mestinya Abu Bakar, kau tidur di tempat aku, sedangkan Ali anak muda, dia yang naik ke atas. Tapi kenapa yang tidur Ali, yang naik Abu Bakar? Karena resiko yang paling besar adalah yang di tempat tidur. Apa resikonya? 14 pedang bro. Sekali. Apa pelajaran dari sini? Maknanya kalau kita jadi pemimpin, kalau resiko yang terbesar, letakkan keluarga terdekat. Ali, keluarga terdekat. Tapi kalau yang tugas-tugas ringan, kasih orang lain. Orang sekarang giliran yang berat-berat, susah, nyawa. Sini kau sebentar. Kau sini ya. Udah cepat kau mati. Tapi giliran yang enak-enak, baru bawa keluarga. Pas giliran ditanya, kau umat apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang mana? Muhammad tukang ayam. Mohon maaf Pak tukang ayam. Artinya apa? Ini segala tindak tanduk tingkah laku Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, suri tauladan. Sampai masalah penetapan ini, kalau engkau menjadi seorang perempuan, bertindaklah membawakan makanan hijrah. Kalau kau seorang anak laki-laki yang hebat perkasa, bertindaklah membawakan berita. Kalau kau menjadi seorang yang tahu jalan, bertindaklah sebagai Abdullah bin Uraiqid. Kalau kau orang yang pandai memata-matai, bertindaklah sebagai Amir bin Fuhairah. Bagi tugas masing-masing. Begitu juga dengan malam ini. Ada anak-anak muda yang pandai IT. Ada mereka, dia tak banyak, dia tak serius sekali dengar pengajian, yang penting pasangnya. Dia mata-mata ini, pusing. Ada yang ngurus lampu, dipasangnya lampu, habis itu tidur di belakang. Artinya bagi tugas masing-masing. Ada pula yang nampaknya tugasnya sepele aja, tapi sangat berarti. Apa dia? Ini digital printing, cetaknya. Coba kalau tak ada ini, mana tahu orang acaranya apa? Tonton syuting, orang tanya apa acara nih, apa acara nih. Tapi karena ada ini, orang tahu ngaji bareng UAS, ada gambar saya.
Muharram, momentum hijrah untuk kebangkitan Islam. Jadi peran masing-masing, jangan menyepelekan peran orang di belakang sana. Jangan berarti mereka tak berperan, itu ada perannya masing-masing. Apa peran dia? Entahlah. Kau udah bagi-bagi, mungkin dia menjaga tenda, mungkin dia yang dekat ibu-ibu itu, mungkin dia udah ditugaskan jaga jangan sampai anak-anak muda ini dekat-dekat sini. Ada anak gadis, kadang anak-anak muda, anak lajang ini dekat sini. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu 3 malam lamanya di sana, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin barulah hijrah. Penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, pergilah mereka malam-malam, tak bisa siang. Lalu kemudian mereka pun turun menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di tengah siang itu tiba-tiba Abu Bakar menengok dari jauh, naik debu ke atas. Kalau di tengah gurun pasir nampak debu naik ke atas, artinya di belakang ada orang naik kuda kencang sedang mengejar. Saking kencangnya kaki kuda, naik debu ke atas. Ya Rasulullah, ya itu ada orang mengejar dari belakang. Nabi sama Abu Bakar naik onta pelan, ada orang mengejar dari belakang. Tenang Abu Bakar, tenang. Akhirnya kemudian begitu mereka akan lanjut terus, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq pun melihat, rupanya yang mengejar dari belakang ini namanya Suraqah bin Malik. Namanya Suraqah bin Malik. Tiba-tiba ujung kaki kuda Suraqah masuk ke dalam pasir, terjungkal dan akhirnya menggelinding. Naik dia lagi ke kudanya, dikejarnya lagi Nabi, dihadangnya Nabi dari depan. Apa kata Suraqah? Aku Suraqah bin Malik, seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh, baru sekali inilah jatuh. Maka aku sadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa. Engkau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini aku tidak jadi membunuh engkau. Kenapa dia semangat betul mengejar? Karena di Makkah sudah dibuat pengumuman, siapa yang bisa membawa kepala Muhammad hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Itu pun onta-onta yang udah tak laku lah, itu udah murah-murah. Onta-onta second lah. 50 juta kali 100 ekor sama dengan 50 juta kali 100, 5 miliar. 5 miliar itu kalau dibelikan cendol, oh, berenang kita. Berenang kita. Coba kalian bayangkan. Apa pelajaran dari sini? Apa pelajaran dari jatuhnya Suraqah? Ada orang keluar dari rumahnya, niatnya mau membunuh Nabi, niatnya mau dapat 100 ekor onta, niatnya jahat, tapi ternyata di tengah jalan dapat hidayah. Tapi ada orang dari rumahnya langkah kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mama, papa mau cari rezeki yang halal ya. Sampai di kantor makan haram. Di akhirat kau akan jumpa dengan Suraqah bin Malik, dan Suraqah tersenyum melihat engkau. Kata Suraqah, aku melangkah dari rumah mau memancung kepala Muhammad. Aku melangkah dari rumah mau makan haram, tapi di sana aku melihat mukjizat dan aku bertaubat kepada Allah. Tapi kau melangkah dari rumah niat mau cari harta halal, sampai di sana kau mainkan tanda tangan. Neraka jahanam tempatmu, bro. Renungan panjang tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa permintaanmu wahai Muhammad? Aku akan balik ke Makkah. Apa kata Nabi? Aghib anna. Satu saja permintaan kun Suraqah, aghib anna, sembunyikan berita tentang kami seolah-olah kau tak pernah berjumpa dengan kami, maka pulanglah engkau. Suraqah pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, tidak membawa kepala Muhammad SAW, tidak membawa 100 ekor onta, tapi ada yang lebih mahal daripada 100 ekor onta, ada yang lebih mahal daripada darah. Apa dia? Keyakinan tentang Muhammad adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Itulah mengapa perjalanan hijrah itu tak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj selesai. Minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kenapa mesti 8 hari 8 malam? 8 hari 8 malam perjalanan itu. Lalu kemudian mereka pun terus naik onta bersama Abu Bakar Siddiq. Haus. Kebetulan ada air. Saya tak buat-buat, memang ceritanya begitu. Haus. Akhirnya mereka menengok ada peternakan kambing dan onta. Ada tradisi di masyarakat jahiliyah, boleh minta susu kambing. Itu dia. Sepelit-pelit orang jahiliyah, sebakhil-bakhil orang kafir musyrik, memang aturan tak tertulis, kalau nampak di situ ada peternak, boleh minta susu kambing. Akhirnya mereka pun minta lah, hei peternak kambing, ya kami minta susu kambing. Kata penjaga ternak, kalau kalian mau ambil lah, tapi susu kambing tak ada, kering. Kambing kurus, tak ada hujan, tak ada masa paceklik. Kalau mau coba-coba, diambilnya satu, cobalah. Didoakan Nabi SAW, diletakkan Nabi tangannya ke atas, lalu diperah oleh Abu Bakar Siddiq, dapatlah 1 gelas. Lalu kemudian disapu Abu Bakar, bagian bawah gelas itu disapunya. Dia tak ingin ada pasir yang jatuh ke jubah Nabi SAW. Setelah bersih, diberikannya ke Nabi. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum, apa kata Abu Bakar Siddiq? Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum air susu kambing sampai hausku hilang. Fasyariban Nabi hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Kalau saya sama Ustadz Musdar Bustamam, kawan saya dulu, sama-sama di Mesir, sama-sama di waktu haji ke Makkah. Duit tak ada, sama-sama mahasiswa, sama-sama susah. Duit tinggal sedikit, beliau pun beli minuman, minum. Lalu apa kata saya? Kulihat Ustadz Musdar minum, hausku pun menjadi-jadi. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Abu Bakar ingin menunjukkan, melihat Nabi minum, hausku hilang. Inilah orang yang sudah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang menengok saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama macam menengok diri sendiri. Ini sekarang orang tak gitu. Mestinya kau berkata, menengok kawanku mobil baru, aku ikut macam punya mobil baru, walaupun dia naik CB 100. Menengok kawanku punya rumah baru, aku pun rasa macam tidur di hotel. Kita mestinya ikut senang nengok kesenangan dia, seperti iman Abu Bakar Siddiq. Ini sekarang banyak orang sesak napas, sesak jantung, jantung koroner, diabetes meletusnya naik, kumat, gara-gara menengok orang dapat nikmat. Susah nengok orang senang. Pak Ustadz, aku nih sakit nih sekarang. Kenapa? Nengok dia rumah baru. Ini sekarang berkunang-kunang Pak Ustadz. Kenapa? Nengok dia mobil baru. Tapi yang paling sakit hatiku nengok yang itu Pak Ustadz. Kenapa? Bininya baru. Mestinya kita sampai, maka setiap langkah dan gerak itu ada hikmah-hikmah. Setelah mereka selesai minum, lanjut perjalanan. Mereka lanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung. Di tengah malam sholat isya. Waktunya sholat isya, jamaahnya lebih dari 70 orang. Sholat isya malam lebih 70 orang. Kapan mereka masuk Islam? Kapan mereka bersyahadat? Ini menunjukkan walau nyawa di ujung tanduk, tapi dakwah tak boleh tinggal. Ini sekarang banyak orang, kok kenapa tak berdakwah? Nah, dakwah itu kan urusan Ustadz Latif Khan, bukan urusan saya. Kenapa tak berdakwah? Sebenarnya saya mau berdakwah, tapi aku sekarang sedang susah kali. Nanti lo agak-agak senang. Udah turun gaji 13, aku berdakwah insya Allah. Senang dakwah, susah dakwah. Kok kenapa tak berdakwah? Aku kan taman SMA. Dakwah itu kan mesti ustadz. Kalau nanya soal agama tanya jawab baru mesti ustadz. Tapi kalau ngajak orang sholat, ngajak ke masjid, tidak mesti ustadz. Kau sekolah apa? Kau kan sarjana teknik. Ngapain kau ajak aku ke masjid? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan kau ajak aku. Belum kau lahir aku dah haji. Ini kalau ada orang begini, ini otaknya sungsang.
Tak betul pemahamannya. Ngajak ke masjid nggak mesti ustad, ngajak orang silaturahim nggak mesti LCMA, kecuali kalau tanya jawab. Fas'alu ala dzikri, tanya orang yang paham. Tapi kalau masalah memakmurkan rumah Allah, menutup aurat, kau kenapa belum pakai jilbab? Pakailah jilbab. Allah, kau baru dengar MP3 3 kali udah mau ceramah pula. Ini harus pemahaman diluruskan. Ada orang-orang yang bukan ustadz, bukan doktor, bukan profesor, bukan tamat dari Ummul Qura Makkah, bukan tamat dari Jamiah Islamiyah Madinah, tapi dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Kenapa? Karena dia berdakwah, mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Dia berdakwah di dalam klub-klub malam, berdakwah di terminal, berdakwah di gang-gang sempit. Abdul Somad tidak berdakwah. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam masjid, di tempat yang sudah orang baik-baik semua. Makanya saya cemburu melihat mereka. Mereka nanti jauh lebih dulu masuk surga. Mudah-mudahan mereka ini pula yang memberikan kita syafaat di akhirat nanti. Jangan sepelekan penampilan mereka, jangan sepelekan pendidikan mereka, karena Allah melihat hatinya yang bersih, dia selamat dari riya. Abdul Somad itu kan ceramah, followernya banyak, itu banyak, dia masih nengok like, dia masih subscribe, like and share. Tapi ada orang yang tak peduli kepada itu, dia mengajak dari pintu ke pintu, tukang-tukang yang sedang bekerja, orang yang sedang berada di jalan, diajaknya ke rumah Allah. Ini ada pada saat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu genting, nyawa terancam, sempat berdakwah, ngajak orang masuk Islam, ajarkan sholat, langsung sholat isya berjamaah, langsung praktek, bukan teori. Ini sekarang banyak orang teori sholat, sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, sholat dalam kitab ini, sholat ini, sholat ini. Kau pernah sholat? Enggak. Lalu kemudian mereka lanjutkan perjalanan, berangkat hari Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin sampai 8 hari 8 malam sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang kita kenal dengan Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madina marhaban ya khairada. Sampailah Nabi ke tempat namanya Taif. Di Taif ini 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Taif. Berdiri satu masjid bernama Masjid Taif pula. Makanya kalau Ustaz itu salah kasih tahu. Diam-diam aja, lantaklah situ mau Taif mau apa, yang penting cepat selesai. Sampailah Nabi ke suatu tempat namanya Quba. Di Quba ini berdirilah satu masjid namanya Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat sama dengan mendapatkan pahala umroh. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya sampai ke Masjid Quba. Yang tua-tua tak usah doakan lagi, udah banyak yang sampai. Udah tua tak juga mau berangkat, mati aja dah. Duit banyak, kenapa tak mau berangkat? Umrah, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Oh Ustaz Somad, jadi kalau kita sholat sunat di Masjid Quba itu dapat pahala umroh ya? Aku kemarin umroh nggak sempat sholat di situ Pak Ustaz. Kenapa? Asik berfoto. Saudara-saudara, kita sedang berada di Masjid Quba ini sekarang. Tak sempat sholat sunat. Mudah-mudahan yang belum sempat sholat sunat nanti umroh bulan Januari insya Allah bersama Ustaz Abdul Somad. Dah masuk iklan 1 selesai. Apa pelajaran dari sini? Di mana kakimu memijak tanah, disitulah engkau membangun masjid. Saya sampai di Kuala Lumpur, ceramah, Ustaz Somad, besok kita tak ada ceramah, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan kemana Pak Cik? Ke Masjid India. Di Kuala Lumpur ada Masjid India, di Medan ada Masjid India. Dipukul ombak, dihempas gelombang, mereka datang dari daratan Gujarat sampai kemari. Makanya pakai kain sarung
itu adalah tradisi masyarakat India, pakai kain sarung. Kalau di Mesir jangan kalian pakai kain sarung. Maroko orang tak ada pakai kain sarung. Di Mesir makanya kain sarung. Dulu saya kecil masih ingat emak kami, datuk kami, nenek kami, ini ada kain madras. Rupanya madras itu nama kota di India. Dan memang Islam kita ini adalah datangnya ulama-ulama dari India. Mereka ini sekaligus pedagang. Mereka kaya-kaya. Mereka beli tanah, mereka bangun masjid. Bayangkan 1887, lebih 1 abad, mengalir pahala kita malam ini kepada ulama-ulama, pedagang-pedagang, orang-orang kaya yang dulu mendirikan masjid ini. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Anak-anak muda yang hadir malam ini mestilah jadi saudagar-saudagar kaya, entrepreneur di masa akan datang. Yang datang malam ini ikut tausiah di Masjid Jami ini, yang terkenal dengan Masjid India di Medan ini, maka dalam hati mesti kau tanamkan, saya sebelum mati mesti mendirikan satu masjid seperti Masjid Jami, Masjid India ini. Amin. Ini kadang anak-anak muda nih pendek aja cita-citanya. Kau dari mana? Fakultas Pertanian, Pak Ustadz. Nanti kalau udah tamat, oh jadi apa? Jadi PNS. PNS golongan 3D, gaji 2,5 juta. Tambah tunjangan, uang sipak, uang tinjang, uang sikut, uang sundul. Anggaplah 2 kali lipat, 5 juta. Binimu mau pakai emas, gelang, rantai, semuanya kredit, mobil kredit, rumah kredit, semua kredit, sampai motor tuh bunyi klakson kredit. Tapi mereka dulu datang kemari adalah pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, entrepreneur. Akhirnya mereka membangun masjid sehingga mengalir pahalanya. Maka kembangkan. Kau jurusan apa? Fakultas Pertanian. Tanam sawit sejauh mata memandang. Ustaz Somad, itu ada sawit, itu ada karet, itu ada sawit, itu ada tebu, itu ada. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Harus punya kita. Indonesia tanah air beta. Indonesia di masjid tak boleh nyanyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Kuba bisa berdiri satu masjid. Kita mendirikan masjid berapa malam? Berapa banyak peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir? Sampai belumut batu itu. Bayangkan itu. Malu kami Pak Ustadz sebagai warga masyarakat. Tolong nanti Ustadz ceramah ini tolong kasih tahu, bukan di sini, di tempat lain. Tolong Ustadz ceramah nanti supaya jangan lagi ada pasang tangguk di tengah jalan. Menangguk orang tuh. Menangguk. Tengah jalan, ibu-ibu yang pakai bedak, takut hitam mukanya, pakai bedak untuk menangguk uang dari supir truk 2.000 perak. Lempar 2 perak. Padahal negeri ini kaya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di bawah minyak, di atas minyak, digali tanah mencari sumur, menyembur gas. Tapi 2.000 perak di jalan ditangguk untuk masjid. Laknat Allah bagi orang yang bakhil, pelit. Laknat Allah bagi penguasa yang tak meletakkan nikmat dari bumi Allah diletakkan di atas muka bumi Allah. Masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 malam cuman mereka mendirikan masjid. Kita oleh sebab itu ke depan mesti ada cita-cita yang tinggi. Hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat mereka bertolak dari Kuba menuju Yathrib. Pas masuk waktu sholat Jumat, sampai di kampung Bani Salamah, maka kemudian Nabi pun melaksanakan sholat Jumat. Tempat kening Nabi sholat Jumat itu yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Nanti kalau pergi umroh tanya gaidnya, mana Masjid Al-Jumu'ah? Tapi pengalaman saya bawa jamaah umroh, belum pernah ada jamaah nanya, Ustadz di mana Masjid Al-Jumu'ah? Yang ditanya mereka, di mana jual batu cincin? Di mana jual Ustadz tolong tunjukkan di mana jual tasbih tolong onta. Lama memilih tasbih, lebih lama pula milih tasbih daripada bertasbih. Na'udzubillah. Itu pun sudah dapat tasbih, bawa balik ke kampung, digantungkan ke kaca spion. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Sampai akhirnya hari Jumat mereka masuk ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di antara Ansar ini orang Madinah ada Aus, ada Khazraj, dipersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Malam ini, walaupun ini masjid komunitas saudara-saudara kita dari India, apakah ada yang melarang? Ustaz Somad, karena hidung kau pesek, kau jangan ceramah sini. Tak ada. Tak dilihat kau datang dari mana, tak dilihat kau suku apa. Semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah balik kepada tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Oleh sebab itu yang ditengok adalah amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Ada zahir, ada batin. Yang zahir amal, kerja. Yang batin hati yang bersih. Bersih hati, bersih amal, berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran. Oh, tadi saya janji dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10 kurang 15. Rupanya sekarang sudah jam 10 lewat 5. Maka saya sudah korupsi 20 menit. Kenapa tiba-tiba Ustaz semangat malam ini? Rupanya tanah bertuah yang dipilih didirikan Masjid Jami ini membuat kita bersemangat. Semangat mereka pula lah yang membangkitkan kita semangat menghadapi tahun hijrah 1441 hijriah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Apakah ceramah Ustaz Somad ini cukup? Ceramah Ustaz Somad tentang hijrah yang disampaikan malam ini 1 jam lebih 20 menit ini hanya seujung kuku. Makanya nanti kalau ada tablik akbar di Tanah Lapang Merdeka, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Agung, kalau ada lagi tablik akbar di Masjid Raya, kuncinya datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa, diampunkan Allah SWT. Ngantuk. Nanti kalau ditegur kawan, kok kenapa ngantuk pengajian? Tidur adalah ibadah. Ustadz, Masjid Jami ini kebetulan berada di komunitas India Muslim. Bagaimana sejarah keberadaan masjid dan peran warga Muslim India? Sudah diceritakan oleh Ustadz Latif Khan. Ingat kata kunci keyword 1887. Di Pulau Sumatera, negeri yang paling hebat adalah Medan, Sumatera Utara. Makanya menjadi tujuan datang saudara-saudara kita dari bumi Tiongkok. Itulah disebut dengan pecinan. Dan sampai hari ini rumah Chong Api menjadi saksi bagaimana dulu mereka di sini. Dan ada satu tanah yang dia kasih, lalu kemudian dibangun oleh Sultan Delhi. Itulah dia Masjid Chong Api dulu orang. Ditanyakan ke Buya Hamka bagaimana ini. Kata Buya Hamka tak ada masalah, tak ada apa-apa. Dan dalam kitab fikih pula dikatakan, kalau ada non-muslim bersedekah, maka Allah langsung membalasnya di dunia. Bayangkan itu. Makanya kalau ada orang baik-baik, dia tak seakidah dengan kita, mau ngasih, ambil. Kalau mau selamat di dunia akhirat, ajak dia bersyahadat. Ajak dia, kau nanti dibalas Allah di dunia. Tapi kalau kau mau balas 2 kali di akhirat, kau sebutkan keywordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah sunat, tak sakit kali, kasih tahu. Sakit sikit aja. Nah, adapun saudara kita dari komunitas Muslim India, datanglah kemari. Sebagian pula datang dari India Tamil yang Hindu. Maka kita mengenal ada kampung keling. Dulu orang Inggris datang kemari untuk apa? Mengambil tembakau, karet, rempah-rempah. Makanya ada rel kereta api peninggalan Inggris, Belanda, segala macam, kerajaan multi. Makanya kalau ada orang mau mengajar orang Medan bagaimana hidup bernegara, bagaimana hidup berkomunitas, bagaimana hidup berbeda, lalu diceramahinya orang Medan, itu sama dengan mengajar itik berenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau baca kitab Sunan Tirmidzi,
ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Tak paham, baca syarahnya. Apa nama kitab syarahnya? Syarah Sunan Tirmidzi itu namanya Tuhfatul Ahwadhi, ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri dari India. Begitu juga dengan Aunul Ma'bud. Banyak ulama-ulama kita yang datang dari India. Ada pesantren terbesar di dunia, itu namanya Nadwatul Ulama, yang ditulis oleh Imam Abul Hasan An-Nadwi. Abul Hasan An-Nadwi. Banyak orang Medan sekolah di Nadwatul Ulama. Begitu juga dengan di nama negerinya Lucknow di India. Jadi India pernah menjadi pusat peradaban Islam. Itulah mengapa sampai hari ini sejarah-sejarah. Makanya kata Cak Nun, MH Ainun Najib, hebat Allah memperlihatkan di dunia. India yang komunitasnya Hindu tapi justru objek wisatanya Islam. Apa dia? Taj Mahal. Kita yang komunitasnya Islam justru objek wisatanya adalah Candi Borobudur. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan begitulah hebatnya dulu Islam di India, dan mereka datang membawa Islam ke tempat kita. Makanya beberapa budayanya kelihatan sampai hari ini, dari mulai kain sarungnya, dari mulai mazhab, karena Gujarat ini bermazhab Syafi'i, selainnya bermazhab Hanafi. Makanya komunitas yang datang bermazhab Syafi'i, walaupun sebagian ada bermazhab Hanafi. Dan ketika Islam sudah mulai runtuh, heboh dengan politik, tapi kemudian datang gerakan baru, juga datang dari bumi India yang dibawa oleh Maulana Ilyas, lalu kemudian Maulana Zakaria Kandahlawi, lalu kemudian datanglah orang berbondong-bondong. Beliau tak pernah menyebut jamaah tabligh, orang yang menyebut, karena pesannya adalah tabligh, mengajak apapun partaimu, apapun golonganmu, apapun bangsamu, apapun sukumu, yang penting ramaikan masjid, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain aja mengejek. Jamaah apa tuh? Jamaah tabligh. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah tuh? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Janggui gitu. Ustadz, saya pengen menikah tapi istri tak mengasih. Oh, maksudnya yang kedua kali. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Rayu-rayu lah dia. Adinda, mau kau masuk surga tanpa haji, tanpa umroh, tanpa amal? Kau lakukan amal nih, langsung kau masuk surga. Apa dia bang? Apa dia bang? Izinkan aku nikah sekali. Tak usah masuk pun tak apa-apa, kata dia. Itu dia tadi bukan nanya, dia mancing-mancing aja. Nama saya Fitri. Bolehkah saya ungkapkan perasaan saya kepada laki-laki? Bolehkah saya mengungkapkan perasaan saya kepada laki-laki yang saya cintai? Iya kalau jadi, kalau tak jadi? Tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu mesti digarisbawahi. Tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Alah, kami sekantor aja Pak Ustadz, udah macam abang saya, udah macam adik saya, udah macam pakcik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jadi kalau kalian suka pada perempuan, bukan kalian langsung ngomong sama dia, tapi kalian cari walinya. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, bukan kau langsung ngomong ke laki-laki itu, tapi ada wali. Wali itulah nanti ngomong. Apakah langsung Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Pesan itu dipesankan. Bolehkah seorang wali mengatakan kepada laki-laki, aku ingin kau menjadi menantuku? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena niat baik mesti disampaikan. Orang-orang baik. Ini banyak nih anak-anak muda yang laki-laki yang soleh-soleh, yang baik-baik. Kan kasihan kalau dia sampai nikah sama BCL, bini celaka. Mesti harus dapatnya juga yang baik-baik. Oleh sebab itu maka tidak ada hubungan laki-laki dengan perempuan. Kalian kalau suka, sampaikan kepada walinya. Wali perempuan itu ada 6. Wali perempuan ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka inilah yang bicara. Anakku, iya ya, itu ada orang bertamu di luar mau menengok kau. Kalau dia setuju, diam. Karena dalam hadis dikatakan suku alamatur ridha, as-sukut alamatur ridha. Diamnya anak gadis itu tanda dia suka. Itu ada anak mau nikah sama, diam dia, itu tanda suka. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya.
Nah, begitu juga wali tadi. Nampaknya anak gadisnya itu selalu menengok video qori ada dari Medan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoknya, oh nampaknya anakku ini suka sama qori ini. Didatanginya qori itu. Nah, besok kau datang ke rumahku ya. Kebetulan aku ada anak gadis, kau tengok dulu. Kalau kau suka kita lanjutkan. Tapi kalau kau tak suka jangan kau ceritakan orang lain. Kau pancung kepala kau nanti. Yalah pak, yalah pak. Datanglah anak lajang tadi, tapi anak gadis itu tak tahu, karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Datang anak lajang itu, suruh anak gadis itu membawa air. Dibawakannya lah air. Pas dia bawa air itu kau tengok lah. Pas tengok, amak tak jadi lah pak. Jangan kau nikah karena cantiknya, karena cantik akan berubah. Jangan kau cinta nikah karena sukunya, karena tak ada suku yang paling mulia kecuali suku karena kesucian hati dan takut pada Allah. Jangan kau nikahi dia karena hartanya, hari ini kaya besok jadi miskin susah miskin papa. Tapi kau nikahi dia karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal, malam setelah hari tasyrik dilarang untuk mengumandangkan takbiran? Ini bercampur aduk Syawal sama tasyrik ini. Mengapa pada malam hari raya kedua, malam 2 Syawal itu Idul Fitri, kalau tasyrik itu Idul Adha? Kalau Idul Fitri mulai takbirnya 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan mulai takbir itu sejak sore tenggelam matahari, mulai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari maghrib. Pendapat yang kedua mengatakan besok waktu mau berangkat sholat id itu baru takbir. Habis tak boleh lagi takbir setelah khotib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira 9 kali habis. Untuk bulan Syawal. Adapun untuk Idul Adha maka takbirnya mulai 10, 11, 12, 13. Haram puasa. Kenapa? Hari raya tasyrik, hari menjemur daging. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, yusyarriqu, terbit matahari. Saat menjemur daging panas, daging dijemur. Itu hari raya mengagungkan Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Sampai petang menjelang matahari tenggelam tanggal 13 habis takbir. Mengapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama dalam Quran? Padahal surat pertama turun kan Al-Alaq. Iya juga. Di Medan nih kita kalau tanya jawab cerdas-cerdas pertanyaannya. Nampak betul orang Medan nih hebat-hebat ilmunya. Tempat lain tanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam sama Hawa itu nikahnya siapa pak kuahnya? Gitu. Awak pun bingung jawab. Kalau ini kan ilmiah dia. Turunlah wahyu pertama kali ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun menggigil kedinginan, turun ke bawah sampai di bawah, lalu kemudian dia minta kedinginan, diselimuti oleh Khadijah. Ketika sedang diselimuti turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu dia pun disuruh beri peringatan. Siapa yang mesti diberi peringatan? Turun yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Dipanggillah pakciknya, pamannya, bibinya semua, dibawanya ke depan bukit Jabal
Safa, Jabal Marwah. Bukit Safa, Bukit Marwah. Nabi pun naik ke atas Bukit Safa. Sampai di atas Bukit Safa, Nabi berkata kepada orang Makkah, "Hai penduduk Makkah, kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada kafir musyrik yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya?" "Sadaqnaka, kami percaya ya Rasulullah." "Kalau ku katakan di belakang ini ada musuh mau menghancurkan Makkah, apa kalian percaya?" "Kami percaya ya Rasulullah." "Kalau ku katakan aku sudah dapat wahyu dari Jibril, aku nabi, kalian percaya?" Datang Abu Lahab, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad." Turun ayat, "Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab." Jadi kalau begitu susunan Al-Quran, yang pertama Iqra, yang kedua ya ayyuhal muddatsir, yang ketiga wa anzir asyiratakal aqrabin, yang keempat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Pas kita buka Quran sekarang di Medan, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Alif Lam Mim. Jadi Quran mana Quran Medan nih? Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz, yang ada di Lauhim Mahfuz itu susunannya pas macam susunan yang ada di Medan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, susunannya pas. Lalu kemudian turun ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Turun di tempat Baitul Izzah, berhenti dia di Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi. Itulah yang menurut susunan secara historikal, secara sejarah tadi. Datang Jibril membawa Iqra, datang Jibril membawa ya ayyuhal muddatsir, datang Jibril membawa wa asyiratakal akrabin, datang Jibril membawa tabbat syada, datang orang bertanya tentang haid, turun ayat haid, yas'alunaka anil mahid qul huwa adza, datang orang bertanya tentang sedekah, yas'alunaka anil madza yunfiqun, bertanya mereka tentang khamar, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Lalu kemudian menjelang Nabi meninggal dunia, disusun lagi Al-Quran itu persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Makanya mukjizat Al-Quran diantaranya adalah mukjizat cara turunnya. Turun acak 22 tahun 2 bulan 22 hari, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Susunnya acak kadut kacau balau, tapi bisa disusun ulang sebelum Nabi meninggal persis seperti susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jelas? Jadi Pak Ustadz, sebelum Nabi meninggal Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang? Ya, macam sekarang, tapi ada di kepala sahabat, sudah macam ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas, tapi tak ada wujudnya zahir, adanya di kepala mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Quran digital. Main klik-klik aja, klik Al-Baqarah muncul, klik tiba-tiba yang di dalam kepalanya klik-klik tadi meninggal gara-gara memerangi nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah, dibuatnya surat palsu. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil, demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Datang Abu Bakar Siddiq, perang, maka diperanginya lah si nabi palsu tadi, meninggal 70 orang penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ya ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku, karena Quran yang ada di kepala tadi udah banyak penghafalnya yang meninggal." Apa hikmah dari sini? Bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghafal Quran. Makanya anak-anak kita ini mesti hafal Quran. Nanti dia jadi tentara, tentara hafal Quran. Dia jadi polisi, kapolres hafal Quran. Dia jadi kapolri, kapolri hafal Quran. Dia yang akan memperjuangkan Al-Quran. Takbir. Nah, lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar, "Aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Maka kalau tak dibuat Nabi adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Kata Umar, ini kalau tak kita buat nanti hafal penghafal sudah banyak meninggal, ada manfaatnya.
Akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar, lalu ditusunlah tim, diambillah Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu lepes. Akhirnya jadilah satu Quran tertulis, tapi sudah ada di kepala para sahabat, mutawatir. Kalau satu orang gharib, kalau dua orang aziz, kalau tiga orang masyhur. Tapi kalau menghafal banyak orang, hafalannya sama, namanya mutawatir. Besok katanya ada pengajian Ustaz Somad ya? Ya. Jadi tak? Ini udah mutawatir ini. Ah, itu artinya udah viral nanti maksudnya. Apa yang dilakukan anak muda menghadapi tahun hijriah ini, Pak Ustadz? Apa kira-kira pendapat Ustadz tentang hijrah yang baik? Nabi menjawab, bukan saya. Ayul hijratu afdal. Apa hijrah yang paling baik ya Rasulullah? Rasul menjawab, man hajaras sayyiat. Hijrah yang paling baik adalah meninggalkan perbuatan dosa. Yang tahun lalu pacaran, mudah-mudahan tahun ini putus. Takut, pucat. Yang tahun lalu masih lagi tunangan-tunangan, mudah-mudahan tahun hijrah ini nikah segera. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ku sampaikan tak muak, tak bosan, turunkan harga mahar. Jangan kalian pasang mahar-mahar tinggi-tinggi. Kalian kadang-kadang orang tuanya lebih mau anaknya makan di daun daripada makan di pinggan. Dia mau anaknya makan di lantai daripada makan bagus di pinang baik-baik. Kalau datang anak muda naik Grab, ditolak. Datang naik ojek, pergi kau balik. Tapi kalau datang naik mobil mewah, masuk. Dia tak tahu itu mobil pinjaman. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Nih anak muda yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang di masjid, yang sudah hijrah, terima dia. Daripada kau dapat menantu calon pecandu narkoba, sakau, mabuk, terjun ke sungai, mati. Siapa orang yang hijrah itu? Apakah pindah tahun? Apakah pindah tempat? Nabi menjawab, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang Allah. Yang kemarin sibuk makan pil anjing gila, sekarang makan durian. Yang kemarin sibuk pakai sabu-sabu narkoba, sekarang justru sibuk mengajar pengajian-pengajian. Kita doakan nanti di akhir majelis, mudah-mudahan yang belum dapat hidayah dibukakan Allah pintu hidayah. Mohon infak dari jamaah, infak untuk Mu'alaf Center dapat dikumpulkan setiap bulan. Ada yang masuk Islam di Yayasan Muslim India. Nomor rekening 21300128883, 21300128883, India Muslim Selatan, Bank Muamalat. Udah aku sampaikan ya Allah. Tak juga orang ini mau ngasih, tengoklah. Yang mau bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang mau bersedekah mengirim duit kemari, kasih dia ganti ya Allah. Yang pelit, yang bakhil, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit-pelit binasakan dia. Awas kalian yang tak mau bersedekah. Mana kotak sedekahnya? Awas kalian yang tak ngasih duit. Mantap, nampak isinya. Syuting lah. Itulah Ustadz riak itu katanya. Kadang di tempat lain dibuatnya kotak dari triplek. Mana nampak kerincing? Kalau itu kan nampak merah. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, riya. Saya tadi sebetulnya takut. Nanti kalau aku masukkan dipuji orang pula nanti. Harus dilawan. Pujilah. Wal amal li ajlin nas syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi bersedekah karena takut dipuji orang, riya. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik.
Jadi gimana caranya? Masukkan duitmu, luruskan niat. Jangan, aku sebetulnya mau ngasih tadi, kenapa tak jadi? Takut aku dipuji orang. Aku sebetulnya udah lama mau sholat ke masjid India tuh, kenapa kau tak ke masjid? Takut aku ria, makanya aku di kamar aja. Kalau gitu nanti lama-lama, aku sebetulnya udah lama mau sembahyang, terus takut aku ditengok orang, jadi akhirnya aku tak sembahyang. Laksanakan, luruskan niat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Ustadz, minta tolong doakan teman saya, nanti namanya saya sebut, takut saya disebut sini dicari orang pula nanti. Badriyah binti Abdullah, berasal dari Fatani, Thailand Selatan, yang sedang dijajah oleh Siam, Thailand, sedang kuliah di Mesir Al-Azhar. Nanti di akhir majelis kita doakan semuanya. Kertas terakhir, Ustadz, sudah banyak dakwah kita sampaikan dalam berbagai acara kajian. Kenapa terasa lambat kesadaran umat Islam, Pak Ustadz? Apa faktornya, Pak Ustadz? Atau materi kajiannya, Pak Ustadz? Entahlah. Aku rasanya kajian semua udah aku sampaikan. Sampai-sampai yang tak boleh disampaikan pun ku sampaikan. Yang orang takut nyampaikan ku sampaikan, kena lapor. Udah semua aku sampaikan, udah. Kita hanya disuruh menyampaikan. Masalah orang hatinya terbuka tak terbuka itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh, ya Rasul, ya Muhammad SAW, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan semua yang diperintahkan Allah, sampaikan. Meninggal Buya Hamka, selesaikah masalah? Tidak. Meninggal mufti kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum, tak selesai masalah di Medan. Memang dunia ini sengaja tak diselesaikan supaya ada warisan anak cucu kita di masa akan datang. Allah tak menilai kita. Apakah Allah bertanya kepada komunitas muslim India di Medan yang dulu membangun masjid ini? Allah tak tanya mereka berapa yang sudah kau islamkan, tapi yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat. Begitu juga dengan kita. Wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan menilai perbuatan kamu, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai, wal mu'minun, orang beriman yang akan menilai. Jam 10 lewat 30 kurang 15 menit, selama 2 jam kita bersama, mudah-mudahan bernilai amal soleh, bekal menghadap Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al syababana syababal muslimin. Jadikan anak muda-muda kami ini menjadi anak-anak muda muslimin, ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak muda kami orang-orang yang berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Dalamkan ilmu agama mereka, ajarkan mereka pemahaman Al-Qur'an sunnah yang benar. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Medan Sumatera Utara bil khusus dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sentosa, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah. Jaga hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, sombong. Jaga dari syirik, jaga dari sifat munafik, ya Allah. Allah mawafik ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka, ya Allah. Allah mansurna alal qawmil kafirin, tolong kami menghadapi orang kafir, ya Allah. Allah mansurna alal qawmil munafikin, tolong kami menghadapi orang munafik, ya Allah. Allah mansurna alal qawmil zalimin, tolong kami menghadapi orang zalim, ya Allah. Allah mansurna alal qawmil fasikin, tolong kami menghadapi orang fasik, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata
illa billahil aliyil azim. Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran sebagai penerang, cahaya, pembimbing, imam dalam hidup kami ya Allah. Warzuqhu lana tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki yang halal baik sehingga kami dapat membacanya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.